Nah, berikut kita dengar fatwa arahan dari pakar tata negara kita sendiri. Bagaimana sih seharusnya pemerintah menjalankan entah dalam bentuk instruksi atau melakukan demokrasi yang panjang dulu untuk memutuskan sesuatu, dan bagaimana sikap rakyat kita sebagai aparat atau sebagai rakyat untuk menghadapi virus ini. Kita dengar arahan dari Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra. Tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan yang meriah. Silakan, Prof. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Dr. Norman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu para pembicara, hadirin hadirat yang saya muliakan. Ketika saya diminta untuk bicara singkat di sini, saya malah membuka Al-Quran dan membuka kitab-kitab hadis. Ya, jadi bukan buka UUD 45 malah. Karena UUD-nya udah dalam Ya. kepala ya, Prof. Dan ternyata di dalam hadis-hadis itu ada yang sangat spesifik. Ketika Rasulullah SAW sudah di Madinah, sudah hijrah, ada orang yang melaporkan kepada beliau berkembang wabah penyakit di Syria, di kota Damaskus, Damsyik, negeri Syam kalau istilah zaman dulunya, di Syria sekarang. Lalu Nabi mengatakan, apabila berkembang wabah penyakit di satu daerah, maka jangan ada satupun di antara kalian pergi ke tempat itu. Dan apabila kalian berada di tempat di mana wabah penyakit itu sedang merebak, jangan ada seorang pun yang meninggalkan tempat itu. Lalu ditanya, apakah wabah penyakit itu? Rasulullah mengatakan, ta'un istilah Arabnya, wabah penyakit yang merebak. Rasulullah mengatakan itu adalah sisa-sisa azab yang dulu pernah ditimpakan kepada umat Yahudi dan terus akan ada pada zaman-zaman berikutnya. Nabi Muhammad bukanlah sekedar seorang nabi, karena hadis ini diucapkan di Madinah. Di Madinah itu Nabi Muhammad bukan sekedar nabi dan rasul, tapi beliau adalah seorang kepala negara. Jadi hadis itu harus dilihat konteks Nabi bicara begitu, menerima laporan orang-orang yang datang dari Syria bahwa di sana sedang berkembang penyakit, dan Nabi mengucapkan sesuatu yang bersifat larangan. Itu tidak semata-mata harus dilihat sebagai hadis Nabi, tapi harus dilihat juga sebagai perintah seorang kepala negara. Sebab hanya seorang kepala negara yang bisa memerintahkan rakyatnya untuk tidak pergi ke negara lain dan memerintahkan orang yang ada di negara itu tempat berkembangnya satu wabah untuk tidak datang ke tempat ini. Kalau terjadi di dalam negeri, hal yang serupa juga dilakukan. Jangan ke sana, jangan keluar dari situ. Apa yang diucapkan dalam hadis Nabi ada semua dalam kitab Bukhari, ada Muslim, ada Tirmizi, ada An-Nasa'i, ada yang memberitakan hadis itu sahih dan mutawatir rawinya. Artinya bahasa Nabi itu kalau sekarang sudah travel warning, ya, larangan untuk bepergian. Kalau baru warning masih mengingatkan, tapi betul-betul perintah tutup, tidak boleh pergi ke satu tempat, perintah untuk tidak meninggalkan dari tempat itu. Inilah yang kemudian berkembang ke zaman kita sekarang, dan kemudian ketika peristiwa COVID-19 ini, virus corona ini begitu meresahkan orang, kalau kita membaca hadis kita akan ingat bahwa sebetulnya policy yang diambil oleh Nabi itu mempengaruhi pemikiran kenegaraan di zaman modern sekarang. Nah, kalau lihat dalam konteks kita baca Undang-Undang Dasar 45 kita, disebutkan alinea keempat bahwa tujuan bernegara kita itu adalah untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.
yang pertama-tama bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi di negara kita ini adalah negara yang diwakili oleh pemerintah. Pemerintah yang paling tinggi itu dalam sistem kita ada di tangan presiden. Saya teringat pada tahun 2003 ketika SARS berkembang, saya kebetulan sedang ada di kabinet pada waktu itu di bawah Presiden Megawati. Perdana Menteri Singapura itu meminta kepada Indonesia untuk mengadakan sidang darurat ASEAN membahas masalah SARS. SARS pada waktu itu meresahkan banyak negara termasuk kita, tapi seingat saya korban SARS di Indonesia itu cuma 3. Satu di Semarang, satu di Jakarta, dan satu lagi di rumah sakit ada Malik di Medan. Tapi tidak ada yang mati. Ya, apakah karena sedikit pada waktu itu korban SARS, apakah sekarang ini belum ada yang terkonfirmasi orang sakit karena virus corona? Mungkin apakah ada faktor apa itu secara akademik belum dibuktikan. Walaupun kita baca katanya, komen dari para ahli dari Universitas Harvard bahwa di Indonesia itu bohong, mustahil. Tapi mereka hanya menggunakan angka statistik dan bicara tentang probability. Saya kira itu justru nggak ada nilai akademiknya sama sekali. Kalau sekian banyak orang datang ke Indonesia, sekian banyak datang ke Filipina, sekian banyak datang ke Singapura, mestinya sudah ada di Indonesia, kan baru hipotesis. Harus dibuktikan secara empiris, ada atau tidak ada. Kok dari Harvard bicara tingkat hipotetis menggunakan angka statistik, seperti mahasiswa Yarsi aja bisa menertawakan Universitas Harvard, kok kayak begitu cara berpikirnya. Tapi kita ini kadang-kadang kalau Harvard ya sudah sudah hebat, sudah apa, kadang-kadang ngomongnya malah nggak saintifik sama sekali. Nah, jadi karena negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, maka memang harus ada langkah-langkah darurat, emergency, sistematik untuk mengatasi persoalan ini. Seperti dulu tahun 2003 itu yang sangat-sangat khawatir adalah Singapura. Ya, negaranya kecil, ya kadang-kadang gede kepala juga negaranya itu, suka ngomong seenaknya sama orang begitu, suka merasa hebat sendiri. Nah, tapi ketika terjadi SARS 2003 itu, Singapore Airlines itu sudah merumahkan pramugari dan kru pesawatnya karena sudah sangat minim. Sekarang pun Singapura sudah mengumumkan keadaan emergency dan menyatakan negaranya dalam resesi sekarang. Dan resesi itu akan berdampak luas ke bidang ekonomi dan ke bidang sosial. Dan kita pun sebenarnya akan menghadapi itu. Bukan hanya persoalan virusnya, tapi seperti Pak Daeng katakan tadi, dampak sosial, ekonomi dan politiknya itu bisa akan sangat besar. Kalaulah sekiranya masalah corona ini tidak segera berakhir, dapat diatasi, mungkin ditemukan obatnya atau ditemukan vaksin untuk menangkal supaya tidak menjangkiti orang yang belum terkena virus corona ini. Nah, yang terasa pada kita adalah misalnya di dalam negeri pemerintah sudah minta supaya perusahaan penerbangan mendiskon 25% tiket pesawat domestik. Kalau ke luar negeri semua ke Cina sudah stop sama sekali. Ke tempat-tempat lain juga sudah jauh berkurang. Nah, di dalam negeri itu sudah mulai terasa perusahaan penerbangan termasuk Garuda sendiri sudah mulai pusing. Penumpang sedikit, kok disuruh kurangi lagi 25% tiketnya, sementara Pertamina nggak disuruh diskon afturnya. Jadi itu sudah terasa pada penerbangan. Dan jangan dilupakan bahwa industri kita itu masih sangat banyak menggunakan bahan baku yang diimpor dari Cina. Baik itu industri garment ya maupun industri plastik, industri lain yang kecil-kecil itu masih banyak bahan bakunya diimpor dari Cina. Karena stop sama sekali, ini dalam sebulan 2 bulan ke depan ini dampaknya akan banyak pabrik yang tidak mampu untuk memproduksi sesuatu. Begitu juga import lain-lain, makanan,
produk-produk yang lain itu terhenti sama sekali. Dan ini akan sangat berpengaruh terhadap supply dan demand masyarakat kita, sehingga diperkirakan akibat dari dampak dari virus corona ini, pertumbuhan ekonomi kita itu pasti akan di bawah 5%. Jadi jauh turun daripada target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah menjelang akhir tahun 2019 yang lalu. Karena itu bagi saya yang paling penting itu sebenarnya pemerintah bisa mengadakan sidang rapat kabinet khusus membahas masalah ini, dan juga koordinasi kepada daerah-daerah ya untuk mengantisipasi keadaan. Ya, kita sebenarnya negara begini besar, walaupun akan terdampak dari segi ekonomi, tapi masyarakat tuh masih bisa bertahan. Ya. Pengalaman kita diduduki Jepang dulu, pengalaman kita revolusi bertahun-tahun kita berperang, rakyat kita itu masih bisa bertahan. Tapi kalau Singapura, kita bisa bayangkan 1 minggu aja suplai air dari Malaysia dihentikan ke Singapura, sudah seperti apa toilet atau apa-apa di Singapura itu udah jadi kayak apa jadinya. Jadi sebenarnya masih bersyukur kita menjadi sebuah negara besar dan cukup mampu untuk bisa bertahan ya, walaupun ya kita tetap perhatiin juga bahwa kita belum maju-maju juga seperti negara-negara lain, tapi daya tahan kita sebagai sebuah bangsa dan negara itu sebenarnya cukup besar. Karena itu saya minggu yang lalu bertemu Pak Presiden dan saya katakan, Pak Presiden sudah saatnya fokus ini menangani masalah SARS ini seperti Bu Mega dulu 2003, tidak hanya dalam negeri. Saya ingat betul waktu itu diambil rapat kabinet mengantisipasi semua keadaan, dan kemudian pada tingkat ASEAN juga sidang ASEAN, KTT ASEAN darurat menghadapi SARS pada waktu itu, dan ada sikap sama ASEAN dalam menghadapi SARS. Sekarang sikap ASEAN tidak sama. Ya, kebijakannya terhadap Cina beda-beda. Ya, kita beda, Singapura beda, Filipina beda, apalagi negara-negara yang memang agak sulit menghadapi Cina seperti Myanmar, Vietnam dan Kamboja. Itu agak susah karena mereka berbatasan langsung dengan Cina. Nah, kita sebenarnya masih lumayan dan di luar dugaan orang juga, karena dianggap bahwa presiden kita itu selama ini terlalu banyak utang budi sama Cina, tapi saya kira ketika menghadapi coronavirus ini, presiden kita sebenarnya cukup tegas menghadapi Cina. Dan saya kira soal Natuna itu dipilih ya, itu tidak terlepas daripada aspek geopolitik ya, karena kita memang ada masalah dengan Cina mengenai perairan sekitar Natuna itu, yang ya Cina tidak mau mengakui bahwa kita punya ZEE ya, punya zona ekonomi eksklusif 200 mil, di luar 14 mil wilayah laut teritorial milik kita. Nah, jadinya dibawa orang dari Wuhan itu sengaja tuh ditaruh di Natuna supaya kamu tahu ya, ini orang terjadi negara kamu taruh sini. Ini Natuna ini punya kami. Kamu jangan macam-macam. Itu yang tidak bisa dibaca oleh orang Natuna. Ya, orang Natuna ini saking awamnya malah bakar-bakar ban menolak orang-orang ini. Padahal kan pemerintah sudah perhitungkan kenapa ditaruh di bandara militer segala macam itu. Jadi sebenarnya aspek politiknya itu dipertimbangkan betul. Karena kita kalau kita lengah soal Natuna ini, sebenarnya juga caplok sama Cina itu. Ya, dengan kekuatan militer dia yang begitu besar. Walaupun Pak Jokowi ya sama juga seperti saya dulu sekitar tahun 2001 begitu ya. Pernah kita mengizinkan kapal perang Amerika itu melewati Alki 2. Coba kapalnya itu dari dari Pasifik, dari Amerika, nah melewati Filipina, minta izin masuk ke wilayah kita. Ya, kita wajib memberi izin, tapi syaratnya itu ada dalam UNCLOS, itu meriam harus ditutup, pesawat harus dikunci, dan semua radar-radar yang menyangkut militer dimatikan. Begitu sampai di Selat Bali, tiba-tiba 2 pesawat F-18 Hornet mengudara, dan radar kita menangkap dari lapangan terbang Iswahyudi di Madiun dan lapangan terbang Abdurrahman Saleh di Malang. Waktu itu Pak Widodo AS cepat sekali telepon, Pak Yusril, pesawat Amerika naik. Apa sekarang? Kejar Pak. Kita hanya 8 menit pesawat kita mengejar 2 pesawat Amerika di udara. Untung pesawat Amerika itu nggak nembak pesawat kita itu. Yang terbang itu 6 pesawat F-15
yang sebenarnya teknologinya sudah jauh ketinggalan dengan F-18 Hornet. Ya, tapi paling tidak kita tunjukkan bahwa kita punya keberanian. Ya, dan pesawat Amerika itu tidak apa-apa, dipaksa turun, dia turun lagi ke kapal induk Amerika yang ada di Selat Bali. Dalam rangka waktu itu dari Pasifik numpang lewat untuk menggempur Irak pada waktu itu. Kita nggak punya pilihan, kita harus mengizinkan sesuai UNCLOS. Pak Jokowi pun sama pada waktu Coast Guard Cina, Coastal Guard Cina itu meledek-ledekin kita, Pak Jokowi bilang, saya suruh aja Prof kapal perang datang ke situ. Untung aja kapal perang tembak kapal perang Cina, saya bilang begitu. Jadi artinya memang walaupun alat perang kita itu rongsokan, tapi kita tetap harus punya satu keberanian, ya, tunjukkan ini punya kita, jangan macam-macam begitu. Nah, tidak berani juga Cina nembak kita kan, Amerika pun tidak berani nembak pesawat kita di Selat Bali pada waktu itu. Jadi ya seperti itulah, saya kira senang sekali saya hari ini bahwa nasionalisme, jiwa kebangsaan kita tuh harus tetap ada. Ya walaupun kita menghadapi krisis seperti ini, kebersamaan kita sebagai bangsa ya, jadi sangat kecewa kita dengan sebagian kawan-kawan kita di Natuna kemarin ya, demo-demo bakar ban, menolak. Mau ditaruh di mana? Taruh di Jakarta, nanti demo lagi orang Jakarta. Taruh di Bekasi, demo lagi orang Bekasi. Kan rusak kita sebagai bangsa ini. Nah, jadi karena itu kita bersatu, dan pada pemerintah ya mestinya mengajak ASEAN yang lain supaya kita juga sama sikap kita dan sama keprihatinan kita menanggulangi masalah virus corona ini. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yusril. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi.